dan abduhu wa rasul. Alhamdulillah di malam ini pun Allah memberikan sehat walafiat sehingga kita bisa istiqomah dalam tolab ilmi. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk paham dan setelah paham semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita dalam hidup ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk berada di atas jalannya yang lurus dan mudah-mudahan tolab ilmi ini menjadi penambah bagi kita di dalam ketakwaan dan keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Monggo, silakan. Bismillah. Kita umumkan. Ini videoku kok udah ada ya di sini ya, dengarin. Sudah. Oke. Kitab nikah ya, Ustazah ya. Ya, monggo. Siapa dulu ini, Bin? Ya, Mbak Susi ya, silakan Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 997 ya? Langsung kan? Ya, oke. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya. Muttafaq alaih. Paham, Bu Tuti. Ya, ini pada zaman Rasulullah, apabila seorang pemuda itu sudah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena di dalam menikah itu ada manfaatnya, itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Kemudian kalau tidak bisa atau belum mampu, maka dia berpuasa. Karena puasa itu adalah tameng baginya. Ya, Ustazah, ini pada saat di ayat ini atau di hadis ini, itu kok ditujukan kepada pemuda ya, Ustazah? Iya. Kalau Masalah pemudi bagaimana ya? lah, pemudi itu kan tinggal diem aja. Kan dinikah, di khitbah gitu kan. Yang khitbah itu adalah para pemuda dan yang sahwatnya besar yaitu para pemuda. Pemudi itu kan tinggal samina wa ata'nya aja terhadap lamaran gitu. Kalau memang udah cocok. Tapi kalau cocok kan ngomel enggak. Nah, tinggal aja. Nah, di sini Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, hendaklah menikah. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah mampu, ini merupakan perintah dan anjuran dari Rasulullah. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan. Artinya kalau sudah menikah kan istilahnya matanya tidak jelalatan lagi melihat yang cantik ini, yang itu, bagaimana, enggak seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa menahan masalah farji, kemaluan. Artinya ada tempat untuk bercurhat dalam segala sahwatnya. Tapi kalau dia tidak mampu untuk bernikah, tapi sudah menjadi pemuda, sudah waktunya dia menikah, tapi dia tidak mampu. Yang jelas boleh jadi mungkin rata-rata tidak mampu di dalam masalah nafkah lahir. Maka dari itu berpuasalah, karena dengan berpuasa itu tameng, artinya bisa melemahkan syahwat. Karena kan masukan tidak ada, maka dari itu kan lemah. Tapi ketika ada masukan, apalagi masukannya yang gizi-gizinya itu tinggi, berarti nafsu syahwat pun makin tinggi juga. Gitu. Jadi di dalam Islam itu cara mengkabiri laki-laki dengan cara berpuasa. Gak boleh mengadakan kabiri-kabiri seperti yang sekarang dilakukan, ada KB apa itu orang laki-laki ya, dengan cara dikebiri seperti itu. Vasaktomi ya, Dok. Begitu. Itu enggak boleh, di Islam tidak ada seperti itu. Jadi hanya berpuasa aja untuk melemahkan syahwatnya itu. Ya, begitu. Iya, Ustazah, ini kan kebetulan kami ini kan banyak sudah punya putra ya. Jadi anjuran ini kepada putra-putra kita ya. Tapi batasan apa namanya?
menikah ini kan mampu atau tidak itu siapakah Ustazah yang mengukur? Kan kita punya anak laki-laki ya. Mm-mm. Bagaimana Ustazah? Apakah dicarikan jodoh ataukah apa namanya didorong? Gimana menurut anjuran Islam? Nah, dulu di zaman Rasulullah itu diantaranya orang tua yang memiliki anak perempuan. Hmm, Biasanya ayahnya itu mencarikan gitu. Mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi istilahnya mohon maaf, kalau sekarang ini mungkin kan bahasanya bagaimana ya? Ya ditawar-tawarkan gitu. Bukan dalam arti menghina gitu, merendahkan perempuan. Kan hmm. beda zamannya dulu dengan sekarang. Kalau dulu istilahnya dijodohkan, nggak apa, boleh. Atau memotivasi kepada anaknya yang sudah memang dia itu mampu. Menurut pandangan kita, kalau segi lahir, mungkin kita melihat anak kita sudah punya kerjaan gitu kan. Kalau segi eh, batinnya, ya insya Allah begitu dia sudah balik pun sudah ada. Ya begitu, Bu. Iya, jadi berarti di sini ada anjuran atau ayat lain yang menunjang seorang ayah ya, berarti kewajibannya adalah mencarikan jodoh putrinya ya. Iya, tapi sekarang ini situasi sekarang ini beda dengan dulu. Kalau Iya. sekarang ini kan ada HP, ada Hmm. kawannya, ada sekolah formal. Kalau dulu kan nggak begitu. Kalau sekarang ini kadang-kadang teman sekelas, kakak kelas, adik kelas, ketemu di Facebook, ketemu di IG kan. Sekarang ini lain acaranya. Jadi tahu-tahu hanya laporan aja mereka bawa laporan kepada orang Nah, tua gitu. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang dibawa dulu atau si perempuannya itu datang ke orang tua laki-laki. Ya itu seperti gimana? Enggak hina itu. iya, iya. Prinsip. Jangan asal jangan terlalu banyak lama untuk pacaran. Iya. Bahayanya banyak. Jadi anu ya, kewajiban seorang ayah itu untuk melindungi putrinya dengan mencarikan jodoh begitu ya, Ustazah. Boleh, boleh. Contoh ya, dulu apa Umar bin Khattab itu kan putrinya Hafsah. Hmm. Hafsah itu di apa dikabarin kepada Abu Bakar. Barangkali mau menikahi putranya gitu, putrinya itu. Abu Bakar tidak siap. Kemudian kepada Utsman, kepada semuanya itu banyak tetangga-tetangga itu ya, temannya juga gitu. Dan tidak memandang umur kalau dulu itu dan tidak memandang bahwa dia itu punya istri, nggak begitu kalau dulu karena Islam itu kan hukum Islam kan boleh Hmm, gitu. Jadi di ya. hukum Islam itu boleh umpamanya si A ini punya istri, istrinya 3. Oh berarti ini kurang 1 umpamanya. Maka sebagai orang tua nawarin lagi itu anak Boleh. saya gitu. Iya, memang seperti itu. Akhirnya beliau ini curhat kepada Rasulullah, saya marah katanya kepada si Anu gitu. Tidak diterima. Adanya rasa mangkal akhirnya Allah memberikan wahyu bahwa Hafsahnya itu putrinya itu dinikah oleh Rasulullah gitu. Akhirnya lebih mendapatkan laki-laki yang spesial itu di dalam hadis yang panjang di dalam Muslim cerita itu. Kalau sekarang ini kan ditawar-tawarin gitu apalagi kepada yang sudah punya istri. Wah, apa kata dunia. Nah, ini Ustazah, dulu saya itu punya enggak tahu, punya masukan atau punya keyakinan, itu seorang gadis atau seorang putri itu apabila dihitbah seorang laki-laki yang mana laki-laki itu baik, muslim, soleh ya, kemudian punya pendapatan cukuplah dari semuanya, kemudian menolak orang tersebut, apakah itu katanya, apa, jadi fitnah gitu ya? Enggak Bisa juga. Memang kalau tidak selera ya enggak bisa dipaksakan. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan dipaksa oleh orang tuanya untuk dinikahi, akhirnya menikah. Kemudian si anak itu langsung berkata kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah saya ini nggak suka, tapi orang tua saya memaksa. Akhirnya oleh Rasulullah itu suruh diceraikan, hmm, dipisah. Ya kalau tidak ada rasa, mohon maaf, kalau tidak ada cinta nikah mungkin nggak bisa dipaksakan. oke. Boleh seperti itu.
Nanti di bawah ada keterangan-keterangan banyak tentang keseharian kita ini. Monggo. Ya. Kalau Lanjut. saya lihat di kelompok-kelompok itu, mereka punya keyakinan bahwa cinta itu bisa dibangun setelah nikah, asalkan misalkan kriterianya datanya orangnya muslim, wajahnya nggak terlalu jelek, kemudian istilahnya belum ada hati gitu ya Ustazah. Tapi itu mereka punya anggapan bisa dibangun setelah menikah. Apakah begitu Ustazah? Iya, boleh seperti itu. Kadang cuman pas di zaman Rasulullah itu yaitu begitu sudah nikah, tidak bisa dipaksakan, tidak ya mungkin karena ya beda pandang. Iya, ada iya. ada kejadian. Tapi ketika sudah nikah, kemudian diceraikan, boleh, boleh. Minta cerai, boleh, boleh. Hmm. Lanjut. Assalamualaikum, Sada. Salam, Dokter Eli. Iya, maaf lama ndak ikut. Ini baru muncul terus mau tanya boleh? Ya, monggo, monggo. Monggo Iya. bagaimana? Tadi maaf saya agak telat ya. Terus ada mau tanya. Jadi apakah menikah itu wajib ya untuk seorang muslim? Ini soalnya terus terang aja begini. Di keluarga kami tuh banyak ponakan-ponakan tuh sudah usia tapi entah karena pekerjaan, entah karena apa ya, Karena belum menikah dan memang dia tidak berniat untuk kayaknya sih tidak berniat untuk menikah apa karena saya mau tanya lebih lanjut jika sungkan ya. Itu gimana ya Ustazah? di dalam keterangan dari Rasulullah, aku ini senang kepada perempuan, aku ini menikah, aku ini sholat malam, dan aku ini berpuasa. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka itu bukan golonganku. Selama dia tidak nikah, kalau memang itu tidak ada unsur maksiat, seperti jatuh kepada perzinahan, tidak masalah. Nah, makanya di nikah itu, di dalam pernikahan itu hukumnya ada macam-macam. Dia wajib nikah, dia sunat nikah, dia makruh nikah, dia haram nikah. Kalau dia itu wajib nikah, satu, dia sudah mampu lahir, mampu menafkahin lahir dan menafkahi batin. Nah, maka itu wajib dia. Seandainya kalau umpamanya dia tidak nikah, berarti dia jatuhnya ke zina. Itu wajib bagi laki-laki itu nikah seperti itu. Tapi kalau yang sunat ini, dia itu sudah mampu. Tapi saya tidak berzina gitu, tidak mau, tidak suka. Tapi seandainya dia itu umpamanya mau nikah itu lebih baik, maka itu hukumnya sunat. Kemudian kalau umpamanya dia itu bisa menafkahi hanya batin saja, lahirnya umpamanya tidak punya apa-apa, itu makruh dia nikah gitu, karena kan tidak bisa menafkahi lahir, terus mau apa? Terus yang ketiga, haram nikah hukumnya kalau umpamanya dia mau menikahi perempuan, perempuan itu akan dibinasakan oleh dia, entah mau dibunuh untuk apa kalau sudah menjadi istri umpamanya, itu haram nikah gitu. Jadi sampai ada tingkatan pernikahan itu. Tapi kalau yang Ibu tadi katakan di keluarga kenapa terlambat nikah, boleh jadi mungkin karena karir juga gitu. Perempuan, dia kalau perempuan. Ya, perempuan. Kadang itu Hukumnya juga sama. iya sama. Usahakan kalau bisa itu menikah gitu. Dan saya pun sama punya keluarga yang sekarang ini usianya sudah 50 lebih baru nikah. 2 tahun yang udah lewat usianya sudah 50 berapa gitu, 54 ya nikahnya itu. Nggak masalah kalau memang Allah memberikan jodoh lambat gitu. Yang penting di dalam hati itu, karena kalau kita tahu ilmunya di dalam hadis, menikahlah kalian karena nikah itu adalah sebagian daripada takwa, separuhnya dari iman. Maka separuhnya itu dilaksanakan dengan ketakwaan gitu. Jadi nikah itu adalah ibadah. Segala gerak-gerik yang dilakukan di dalam pernikahan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami, segala kegiatan dari berbagai aspek, di Islam itu semuanya jadi amal soleh, jadi ibadah. Ketika seorang laki-laki, dia itu umpamanya ada marahnya, maka seorang perempuan itu sabar, pahala di perempuan. Kebalikannya, kalau si suami itu
kalau si istri marah-marah, suaminya sabar, itu pun pahala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga, kalau kita tahu ilmunya, semuanya akan menjadi ibadah gitu. Itu Dok, bagaimana? Iya, ya gitu ya, nggih matur nuwun. Dimotivasi aja untuk menikah. Ya, Iya, mungkin karena memang sudah mapan ya, jadi kayaknya susah ya. Maksud apa enggak butuh orang ada itu yang sudah usia 35 ke atas tuh ada 2 loh, ponakan saya. iya, itu ya insya Allah ya dikatakan eman gitu, eman kalau nggak nikah. Kalau memang ada jodohnya, maksudnya ada jodoh itu, ada laki-laki yang ditaksir dia itu memang seneng dan laki-lakinya pun seneng, usahakan kalau bisa nikah aja karena ibadah. Terus apalagi dimotivasi secara lahir Gitu ya. seperti ini. Kita kan sebagai perempuan, tidak selamanya kita ini mampu untuk hidup sendirian gitu. Karena kan kita manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kita umpamanya dengan saudara, selama saudara kita ini bisa membantu kita, yaitu insya Allah kita bayar, kita bisa. Tapi saudara juga kan terbatas, beda dengan suami. Ketika suami kan hidup bersatu dengan kita sampai di atas kasur pun kita berdua dengan suami gitu. Jadi kalau umpamanya mandi pun kita punya anak, malah lebih nyaman dimandiin suami ketimbang anak gitu. Anak kan ada risihnya kepada kita, kita pun demikian. Tapi dengan suami itu ada saling tolong menolongnya, saling membantu, dan keterbukaan lahir batin kita ini bisa dengan suami. Yang tidak bisa itu disampaikan atau dilaksanakan oleh anak yang paling dekat dengan kita. Itu, Dok. Gitu ya. Oh, sampun nggih matur nuwun. Ya, oke, monggo. Iya, Dokter Wiwin, silahkan. Ulang Ustazah, saya Ya. ulang Ustazah. Jadi nikah itu ibadah, artinya yang penting itu niatnya. Niatnya asalkan bukan nggak mau nikah. Tapi kalau lambat jodoh itu lain soal ya. Lain soal, Allah yang ngatur itu, ya. Allah ngatur, oke. Kemudian tadi hukum nikah itu ada wajib, sunnah, makruh, haram. Sekarang pertanyaannya kalau untuk yang janda atau duda itu apakah sama hukumnya, wajib, sunnah, makruh, haram? Oh iya, tetap itu. Kalau umpamanya seorang janda atau seorang duda, dia sudah mapan, dia sudah punya usaha, dan maksud saya ya dia masih punya usaha, akan tetapi dia seorang janda atau duda, akan tetapi dia seandainya dia tidak nikah, maka dia akan selalu melaksanakan perjinahan. Itu wajib untuk dia nikah. Tapi kalau umpamanya dia itu mapan dan dia itu tidak ada hasrat, maksudnya tidak ada hasrat itu tidak melakukan perjinahan gitu. Saya nggak mau jinah. Jadi bisa menahan nafsunya itu jatuh ke dalam maksiat. Maka itu sunnah nikah. Mau nikah boleh, mau tidak nikah pun boleh. Yang jelas jangan sampai ada maksiat jinah gitu maksudnya, Dok. Ya. Ya, begitu, Dok. Tunggu, Saudara. Untuk yang sunnah itu kalau yang belum pernah menikah itu cenderung wajib begitu ya? Karena itu ibadah. Karena tadi ada hadis yang kalau nggak mau nikah itu bukan termasuk golonganku. Jadi artinya ujungnya ke sana. Tapi kalau yang sudah pernah menikah, duda atau janda gitu, hukumnya itu menjadi bukan ke arah wajib ya, tapi sunnah aja ya, begitu ya? Hal ini masalah wajibnya itu kena dorongan, ada motivasi untuk maksiat, Dok. Seandainya saya tidak nikah, tapi syahwat saya ini tinggi gitu, berkaitan dengan biologis. Maka seandainya itu tidak dilampiaskan, bahkan melampiaskannya umpamanya ke perempuan yang tidak dinikah, yaitu nggak bolehnya itu gitu. Jadi berarti wajib. Nah, seorang janda duda pun kalau cenderung syahwatnya ke situ, itu hukumnya wajib. Tetap gitu. Jadi motivasi supaya dia tidak ada maksiat tadi, Dok. Zina, Dok. Enggak, yang maksud saya begini. Kalau yang belum pernah menikah itu dia dorongannya anggaplah biasa
saja lah, anggapnya biasa saja, tidak menjurus ke arah zina, itu ngototnya itu kan biasanya beda sama yang sudah pernah menikah, toh, Ya, ya. ya toh. Nah, jadi kalau yang sudah pernah menikah, kalau enggak mencari jodoh lagi, enggak ngotot itu ya sudah biasa. Tapi kalau belum pernah menikah, terus kalau enggak ngotot cari jodoh itu kan kayaknya orang pandang itu kan seperti apa namanya, enggak kepingin nikah, padahal ya lambat jodoh aja, kayak gitu. Kayak timbangannya kayak gitu, nimbang-nimbangnya itu ke yang sudah pernah menikah sama enggak itu ke arah mana anunya? Yang apa namanya? Bukan iya. bagian dari Sunat, golonganku Dok. itu loh. Ke Dalam arah sunat, Dok, hukumnya. Ke arah sunat. Ke arah sunat hukumnya. oh Karena masalahnya walaupun dia tidak gitu ya. Oh. tidak ada untuk maksiat gitu. Jadi tidak ada paksaan. Tidak ada maksiat. Cuman kalau dilihat dari segi sisi tadi sabda Rasulullah dan itu apa, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku berarti bukan golonganku. Nah, khawatir supaya kita termasuk golongan Rasulullah, ya alangkah lebih baiknya nikah. Di situ boleh jadi ada dua pendapat. Ya cenderungnya kewajib karena keikat oleh masalah sunnahku. Tapi kalau umpamanya dia tidak berzina, ya tidak wajib, berarti jatuh kepada sunat hukumnya. Gitu, Dok. Bisa jadi dua, Dok. Oh, oke, paham. Ya, oke. Iya, Ustazah, paham, sudah. Nah, nggak Ya. ada poin. Ya, dia Hedi selanjutnya. Oke. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda, "Tetapi aku sholat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, serta aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Oh, ini yang tadi Ustazah jelasin ya. Iya. Udah jelas. Lanjut. Kalau sudah jelas, kalau ada tidak pertanyaan. Baik. Lanjut, Dok. Darinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menikah dan sangat melarang kami dari membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan bangga di hadapan para nabi dan hari akhirat." Oh, pantesan banyak. Ini mungkin apa hadis yang untuk menolak KB itu ya? B, ya. Ya. Maka dari itu ulama pun mengatakan dan kita pun bisa memahami di kalimat yang terakhir dari Rasulullah. Maka sirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah, saya ini seorang nabi yang menginginkan umatnya itu lebih banyak. Maka dengan adanya umat Rasulullah lebih banyak, maka Rasulullah menjadi kebanggaan di hadapan nabi-nabi yang lain nantinya gitu. Di dalam hadis Muslim dikatakan waktu Rasulullah Isra Mi'raj melihat, itu banyak sekali sekumpulan manusia. Tak kira Rasulullah sendiri itu umatku, ternyata itu umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa juga banyak. Begitu melirik ke sebelahnya itu lebih banyak lagi. Siapa mereka, wahai Jibril? Nah, itulah umatmu, katanya gitu. Nah, jadi Allah menghendaki kita ya bahwa yang menentukan rezeki itu adalah Allah gitu. Jadi jangan sampai cemas, jangan sampai cenderung takut miskin ketika punya anak banyak. Karena maaf, fenomena sekarang mulai dari ada instruksi KB dari pemerintah, akhirnya 2 anak cukup itu sampai sekarang berjalan. Gitu. Dengan alasan masalah pendidikan, dengan masalah biaya. Tapi ternyata ya melihat dari keluarga saya pribadi, nenek saya itu punya anaknya 11 gitu. Ternyata anak 11 itu semuanya itu punya pasangan dan semuanya itu punya rumah masing-masing gitu. Nah, rumah tersebut bukan dikasih oleh neneknya, oleh mamahnya, bukan. Tapi itu adalah dikasih oleh Allah lewat usahanya dia.
Jadi di sini menunjukkan bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Kita sekarang ini cenderung kepada takut apa yang akan terjadi, sedangkan yang akan terjadi itu kan bukan urusan kita. Sebenarnya gitu. Ya. Beda beda pola pikir. Mindset kita takutnya takut kelaparan, takut kekurangan tuh. Bagaimana, Dokter Dia? Iya, paham Ustazah. Ya, oke. Lanjut. Tapi maaf Ustazah. Kalau pemerintah menganjurkan KB, di mana ada pula hadis yang bahwa kita harus nurut sama ulul amri, ya, penguasa. Itu terus milih hadisnya yang mana? Atau dua-duanya boleh saja? Yang dikatakan ulil amri minkum itu, kalimat minkum itu dari golongan orang-orang Islam, Dok. Artinya begini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika ulil amri tersebut menjalankan Al-Quran dan Sunnah, masalahnya pemerintahannya juga pemerintahan di bawah khilafah, artinya yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah, Dok. Kalau pemerintahan kita kan bukan khilafah. Jadi pemerintahan kita ini adalah umaro untuk Indonesia. Umaro untuk kita secara Islam itu kembali kepada ketua ormas masing-masing. Kalau kita ormas kita Muhammadiyah, berarti umaro kita itu adalah ketua Muhammadiyah, Dok. Kalau itu dia itu umaronya Nahdiyin, itu minkumnya di situ, keikat dalam masalah keislaman. Gitu. Oke. Nah, sekarang ketika pemerintahan memerintahkan dan dia itu bukan, dan kita ini bukan negara khilafah, bukan negara Al-Quran dan Sunnah, bagaimana? Apakah kita ini wajib taat? Selama itu tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, perintahnya, maka dibolehkan untuk taat. Tapi kalau itu menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, maka itu tidak perlu taat. Di dalam Muslim, jilid keempat, hadis tentang kepemerintahan. Nah, kemudian kalau pemerintah tersebut, dia menganjurkan memerintah kepada rakyatnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau pemerintah itu malah menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan siksa. Apa perlu dibuka, Dok? Di drive Muslim. Nggak usah. Saya masih belum familiar pakai handphone. Iya. Monggo. Nah gitu, Dok, maknanya. Nah sekarang gini, waktu itu juga masih ada perselisihan. Kok kenapa kita sebagai orang Islam itu disuruh 2 anak cukup, tapi mereka penduduk-penduduk yang masuk ke Indonesia, WNA seperti Cina-Cina, anaknya banyak sekali katanya. Dia tidak KB, bahkan anak masih kecil, ada kecil itu sampai 5 gitu. Nah, melirik dari situ aja gitu kan, kok kesenjangannya udah beda gitu. Kok untuk orang kita, penduduk asli kita malah ditekan hanya 2. Padahal melihat dari segi kesuburan negara Indonesia, kalau dipakai untuk kemakmuran rakyatnya, kesejahteraannya itu insya Allah malah berlimpah. Yakin dalam masalah aspek sektor pertanian, sektor perusahaannya, pabriknya, lain-lain sebagainya, itu insya Allah. Tapi walau alam, kan kita tahu sendirilah bagaimana fenomenanya. Gitu aja, Dok. Baik, Ustazah. Paham. Oke. Ada kan ada ini ya, ada hadis atau apa yang bisa berlawanan tentang ini. Janganlah kamu meninggalkan anak keturunan atau dalam keadaan lemah. Itu Ya. Itu Memang dalam keadaan lemah itu, dia lemah di dalam masalah pendidikan agama. Jangan sampai kita punya anak itu tidak dididik agama. Nah, ketika anak itu tidak dididik agama, dia tidak bisa dekat kepada Allah.
ketika orang anak itu dididik agama, motivasi untuk berbagai kegiatan masalah dunia pun, insya Allah dia akan siap. Nah, karena di zaman Rasulullah kan semuanya anak-anak, mulai dari anak kecil sampai sepuh itu kan ditekankan masalah dia diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka motivasi untuk mencari dunia itu kan wajib dalam di dalam Islam itu. Kalau kamu nikah kan arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu akan menjadi pemimpin loh bagi perempuan. Kemudian kamu itu sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah adalah laki-laki. Nah, dari situ kan termotivasi laki-laki. Bagaimana caranya supaya saya punya penghasilan finansial untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau sekarang ini kan identik dengan masalah S1, S2 dan seterusnya gitu, supaya kerjanya dapat cepat gitu. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Makanya dengan jualan, dengan wirausaha dan lain sebagainya, yang penting di situ melaksanakan kejujuran, ada barokah. Ternyata banyak yang kaya, sampai tanahnya, pohon kurmanya, kemudian ternaknya gitu. Dan kita sekarang ini banyak juga kan kita paham, mereka bukan lulusan, bahkan ada lulusan SD ataupun SMP, begitu wirausaha dia banyak yang sukses juga. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Itu. Ya, jadi apa namanya, penekanannya adalah Agama. ketika ingin punya anak banyak itu yang ditekankan adalah pendidikan agamanya, tidak boleh lemah ya Ustazah ya. Ya, Jadi penekanannya. kalau misalkan dia tidak mampu mendidik anaknya banyak, yang banyak itu, mending anak sedikit tapi kualitas gitu. Bagaimana? Tidak seperti itu, belum tentu. Kadang-kadang anak tunggal juga menjengkelkan orang tuanya. Tidak seperti itu. Itu hubungannya dengan takdir, nggak bisa. Maka dari itu, jangan kita was-was ada mindset yang seperti jenengan katakan tadi. Nanti kalau umpamanya punya anak dua gini, itu lebih sejahtera, lebih cukup. Belum tentu. Mohon maaf. Iya, agama tidak mengajarkan begitu. Gitu. Yang penting keyakinan kita kepada Allah yang mengatur urusan kita ini adalah semuanya Allah, dan Allah telah menentukan rezekinya kepada hambanya ketika dia masih berada di dalam perut ibunya. Selama usia 40 hari mudghah, 40 hari jadi segumpal darah, segumpal daging, ketika 40 ketiganya yaitu 120 berarti ruh dimasukkan. Maka Allah memerintahkan, tulislah bagi dia ajalnya, rezekinya, bahagia dan celakanya tuh sudah ada ketetapan gitu. Jadi kalau kita yakin dalam hal itu, insya Allah. Cuman ya mindset kita ini nggak seperti orang-orang yang memang pandai agama gitu. Apalagi kita umpamanya jauh dari agama, rasa takutnya itu tinggi. Bagaimana? Bu Susi, mohon maaf. Ya, jadi artinya kan keturunan itu adalah direncanakan betul ya Ustazah, harus penuh dengan niatan, jangan sampai lo sudah 3 ya sudah sampai kewalahan, kan tidak begitu ya Ustazah. Memang tanggung jawabnya adalah 3, 2, 1 itu penuh, yang ditekankan adalah pendidikan begitu ya Ustazah? Ini kan agama penekanannya. Ya. Sedikit atau banyak itu yang artinya kan boleh merencanakan, artinya mungkin dia kewalahan atau kan sekarang pendidikan agama atau tidak bisa mengajarkan kan disekolahkan. Sekolahnya itu yang pendidikan agamanya bagus, mahal Ustazah. Jadi kalaupun dia mendidiknya sendiri juga tidak Iya. mampu. Ya, kesalahan ada di mana itu gitu kan. Sekarang ini pendidikan agama di sekolah bukannya wajib, malah ekstrakurikuler. Aduh, gitu. Iya, itu SD itu dulu itu wajib, itu harus baca Iqro atau tilawati sekian, itu wajib. Sekarang itu ekstrakurikuler, berarti namanya apa? Dijauhkan dari Quran dan Sunnah lah. Memang fenomena seperti itu, gimana lagi? Makanya kita sebagai orang tua atau nanti kita sebagai nenek dari cucu kita, ya mudah-mudahan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk lansia aja ngaji seperti ini.
Begitu Iya. anak balik dan kita punya memberikan basic kepada anak kita dalam agama, ya harus ada tadabbur Quran dan Sunnah, kembalinya ke situ kok. Di apapun juga. Jadi apa itu namanya, merencanakan untuk meninggalkan keturunan yang tidak lemah itu harus ya? Iya, Penekanannya iya. agama pertanyaannya. Mhm. Tapi ya mindset kita ini, nanti kalau umpamanya dia tidak punya usaha, nggak akan sukses, tidak sekolah, nggak punya gelar, nggak bisa diterima, ya ke situ aja pemikirannya. Jadi akhirnya ya di situ-situ aja titiknya gitu. Ya, karena rezeki itu Allah yang mengatur, kemudian Yakin itu, ya, insya Allah, kan baik agama. aja. Ya Ya, monggo, Tony ya. ya, Oke. sudah. Ya, makasih. Iya. Selanjutnya Bu Eli ya, Bu Eli. Halo, Bu Ya. Eli ya. Selanjutnya Bu Eli ya. Saya putus-putus ya, sinyal saya jelek. Ya, silakan Bu Eli. Mic-nya mungkin. Bu Eli Oh, mic. mic-nya. Belum dibuka mic-nya Bu Eli. Oh iya. Oke, Ya, sekarang udah. soalnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya apa sih? Iya, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Muttafaq alaih, dan sisanya dari 7 orang imam. Iya, paham. Bunda, gimana? Monggo dikomentari. Iya, jadi ketika mau memilih calon istri berarti ya, kita harus memilih 4 hal ini yang diutamakan. Ya. Oh Terus? gitu ya. Jadi harta tuh juga harus utama ya. Nanti dikiranya materi gitu. Makanya kalimat yang akhir ini yang diperhatikan. Pertama, si laki-laki itu memilih perempuan dinikahi karena 4 perkara. 1, perempuan itu kaya. Yang kedua, keturunannya baik dan wajahnya pun cantik. Walidiniha dan karena agamanya. Seandainya ada perempuan yang 4 sempurna ini ada pada dia, alangkah beruntungnya. Tapi kan itu jarang-jarang terjadi. Cantik, tapi dia itu tidak kaya, tapi agamanya bagus. Ada kalanya tidak cantik, tapi agamanya tinggi dan kaya. Maka kata Rasulullah itu fazbar bizatidin, pilihlah yang memiliki agama. Maka yadaka, dengan adanya kita memilih, si laki-laki memilih perempuan yang pandai agama, maka insya Allah dia akan beruntung. Gitu. Jadi memang 4 hal, tapi bukan harta yang pertama, tapi agama ya. Soalnya kan kalau ditulis 4 hal itu agamanya di terakhir ya. Tapi itunya di awal. Oh. Ya kalau ada 4-4-nya ya beruntunglah laki-laki memilih seperti ini ya. Cantik, kaya, udah pandai agamanya gitu, keturunannya baik juga. Siapa yang nggak mau punya mantu seperti itu ya? Iya. Bersyukur ya. Bersyukur. Tapi seandainya udah ya alhamdulillah gitu kan. Nah maka kalau toh itu di antara salah satu yang 3 tadi agak kurang, maka pilihlah yang dia itu betul-betul agama. Maka di sini menekankan supaya anak kita itu tidak lemah, penekannya di dalam agama. Karena begini dok, ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, dia paham agama. Maka ketika ada permasalahan, dia insya Allah bisa tawakal kepada Allah. Dan tetap dia itu mendidik anaknya itu melaksanakan agama juga. Kemudian ketika dia di dalam masalah ekonomi, nah itu mungkin kurang memadai atau ada kurangnya untuk nafkahnya, maka akan sabar si perempuan itu. Jadi akan qanaah nantinya. Kalau memang penghasilan hari ini 100.000 ya dicukupkan aja segitu. Tapi kalau umpamanya lebih, boleh jadi mungkin ada simpanan dan tidak akan berlebih-lebihan.
Dan ketika si perempuan itu paham tentang agama, tidak akan nuntut banyak kepada suaminya. Walaupun di dalam hatinya secara nafsu, secara syahwat kan siapa yang perempuannya yang tidak ingin memiliki perhiasan, rumah mewah, dan kendaraan bagus, siapa? Tidak mungkin. Tapi ketika dia paham agama, loh suami saya memang penghasilannya seperti ini, kenapa saya mesti memaksa? Nah itu agama yang berbicara. Ya, Paham? misal ketiganya ini bagus, tapi terus ternyata beda agama, akhirnya pindah agama itu gimana ya Ustazah? Makanya kata Rasulullah juga di sini, wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia. Kebalikannya berarti mafhum mukhalafahnya atau kebalikan dari pemahaman ini, kalau kamu tidak memilih agama yang baik, berarti kamu akan tidak bahagia. Dan Maksudnya orang jadi harus di awal tuh harus seiman dulu, andai seandainya terpaksa Ya. ini, tapi sebenarnya udah kenal baik, udah tahu keluarganya baik, dan ternyata di keluarganya itu memang banyak agama ya, memang orang tuanya itu membebaskan agama, terus kebetulan harus yang laki itu pindah agama gitu, tuh gimana? Terpaksa gitu, tapi dia ikhlas, tidak, itu gimana? Tetap. mohon maaf, tidak seperti itu. Islam itu menekankannya harus Islam, harus iman dulu. Kalau toh umpamanya dia malah katut ke dalam murtad, berarti wah dia itu celaka. Boleh jadi menurut pandangan manusia, oh dia ternyata nikah dengan non-muslim gitu ya, sekarang jadi kaya, jadi sukses usahanya. Dunia toh di akhiratnya itu kalau dia mati dalam keadaan kafir, neraka jahanam, kekal di dalamnya. Bukan pindah ke muslim. Oh, kalau yang laki perempuannya itu pindah ke muslim, ya alhamdulillah dia bisa mengajak seperti itu. Laki Tapi atau perempuannya yang pindah ke muslim, misal ini ya laki atau lakinya pindah ke muslim itu gimana? ya itu alhamdulillah, berarti itu merupakan hidayah dari Allah. Tapi ketika dia pindah ke muslim, jangan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat aja, diiringi dengan belajar keislaman yang benar. Karena Maksud saya pernah dengar gini Ustazah, kalau yang laki non muslim itu sebaiknya jangan. Kalau yang perempuan itu pindah ke muslim enggak apa-apa, itu apa begitu? Apa pemahaman saya yang salah ya? di dalam Quran itu dikatakannya begini, bagi para wali jangan menikahkan anaknya yang perempuan, kan penekanannya kepada para wali. Jadi berarti anaknya pasti laki ya perempuan. Nah, maka kepada para wali jangan menikahkan anak perempuannya itu kepada selain Islam, kepada kafir kata-katanya. Nah, seandainya mau menikahkan si kafir itu harus Islam dulu, harus mukmin dulu, harus benar-benar niatnya masuk Islam itu bukan karena nikah, tapi harus karena Allah. Seandainya nanti umpamanya ada perceraian, dia tidak akan kembali ke dalam agamanya, umpama gitu. Tapi bagi laki-laki yang dia itu di Muslim, dibolehkan untuk menikahi ahli kitab. Ahli kitab itu artinya dari Nasrani ataupun Yahudi boleh. Akan tetapi si laki-laki itu harus punya basic, harus kuat di dalam agamanya. Sehingga begitu dia nikah dengan non-muslim, bisa mengajak istrinya untuk masuk Islam. Gitu. Itu di Islam itu begitu. Iya. Ya, semoga dapat jodoh muslim ya. Amin, ya Rob. Ya, amin. Dan boleh kita mencarikan, dan boleh kita secara keluarga yang sepuh, istilahnya kita punya kawan, kita punya kenalan. Oh, umpamanya keponakanku, anakku belum nikah. Kamu punya ini tah, bagaimana kalau kita besanan gitu. Boleh nggak di Islam tuh? Boleh seperti itu. Ya, umpamanya yang kompromi dua belah pihak dulu, orang tuanya. Nanti sampaikan kepada anak kita bagaimana responnya. Nah, yang satu pun menyampaikan juga kepada anaknya bagaimana responnya. Ya udah aku ketemuan dulu bagaimana. Nah, gitu. Ya, tapi tetap diajarin tentang agama. Ini adalah walaupun melalui aku gitu, melalui orang tua, itu semuanya adalah sudah ada ketentuan dari Allah, jodoh. Nanti kalau umpamanya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga ada sedikit cekcok, ada sedikit apa, jangan sampai menyalahkan kepada orang yang menjodoh-jodohkan tadi. Gara-gara dijodohkan memang aku kepada kamu, akhirnya begitu. Ya, jadi menyalahkan yang menjodohkan nggak boleh. Jadi dididik agama kepada si anak itu disampaikan. Umpamanya
oh ya, ketika sudah menyampaikan, oh ya anak ini cocok kepada anakmu, anakmu cocok kepada ayah kita. Nah, setelah itu disampaikan kepada dua belah pihak. Walaupun kami yang menyampaikan, yang mengenalkan kepada kamu, nanti seandainya di rumah tangga itu pasti ujian itu datang. Tidak selamanya kamu istilahnya nikmat, pasti ada sebagaimana yang kita rasakan. Nah, ketika tidak ada seperti itu, jangan sampai ini gara-gara diojodohkan, bukan pilihanku. Nah, itu yang salah. Itu Bu Eli, mohon maaf. Gitu ya. Oh iya iya. Oke, Iya iya iya. ini tuh ya, Ya, terima kasih. monggo, Dokter Jadi Wiwin. Ustadzah, agama ini berarti termasuk akhlak di sini ya Ustadzah ya, terutama ya jadinya ya. Kalau dia mengerti agama pasti insya Allah akhlaknya juga jadi baik gitu ya Ustadzah. Iya, iya. Dan seandainya dia diuji oleh Allah, tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menerima atas ujian itu, gitu. Ya, Dok. Kembali Ya ke kan dalam. kalau di Jawa kan bibit bobot bebet itu ya Ustadzah. Ya, ya seperti yang Bibit bobot bebet seperti itu. Iya, yang kita baca ini. Tapi di dalam bibit bobot bebet itu tidak ada agamanya ya? Ya, tidak ada agamanya mungkin. Ya, nah, enak Islam loh, Dok. Iya, betul. Iya, Dok. Iya, Oke. Ustadzah. Monggo. Selanjutnya Ana ya. Ana bisa baca Kak sayang? Ya, insya Allah bisa. Monggo. Iya, silahkan. Yang 1002 ini ya. Bismillah. Dari dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila mendoakan seseorang yang nikah, beliau mengatakan, semoga Allah memberkahimu dalam suka maupun duka, serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan 4 orang imam. Hadis disahihkan oleh Tirmizi. Gimana, Dok, ini maknanya? Ini doa Rasulullah kepada yang menikah. Ya. Terus ini intinya mohon supaya Allah memberkahi apapun dalam kebaikan, suka maupun duka. Ya. Gitu. Ya. Keberkahan yang diminta, keberkahannya ya Ustazah ya kalau menikah ya dunia akhirat gitu. Nah, gitu. Istilah kita itu doa untuk pengantin, Dok. Maka ketika kita ini di pengantin, maka ucapannya ini, doanya ini. Barokallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah memberkahi atasmu dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua, suami dan istri, bainakuma fi khair, ada di dalam kebaikan. Artinya apa? Ketika pasti ujian itu datang bukan hanya baik saja. Kalau baik, istilahnya sehatnya, suksesnya usaha, punya rumah mewah, kendaraan dan sebagainya. Nah, itu kalau dipandang manusia kan baik. Tapi begitu ada giliran kurang dan kurang, baik diuji sakit, diuji apa saja kekurangan di dalam finansial, maka ketika doa ini dikabulkan oleh Allah, akan baik juga dia. Karena si suami istri itu akan bisa sabar. Nah, bisa sabarnya di dalam hal itu, di dalam ujian itu baik bagi dia gitu. Jadi baik itu bukan saya ini kok banyak orang yang mendoakan semoga dikumpulkan dalam kebaikan. Ternyata ya baru juga nikah seminggu sudah sakit. Ya mananya bukan begitu gitu. Tapi ketika umpamanya dalam jangka seminggu kok dikasih sakit, itu baik bagi dia. Boleh jadi dengan sakitnya itu menggugurkan dosa-dosa untuk si suami atau si istrinya. Itu Dok mananya, Dok? Baik itu begitu. Baik itu nggak selalu yang menyenangkan ya Ustazah ya. Yang nggak senang pun kadang itu ada kebaikan, ada hikmah buat orang tersebut. Nah, dia dikasih sabar. Oh, berarti saya ketika menghadapi cobaan ini saya harus sabar. Berarti baik bagi saya. Nah, dia bisa menerimanya sabar itu dengan basic pendidikan agama. Paham agama. Ya. Oke, Dok. Monggo Dokter Wiwin.
Boleh tanya dulu nggak, Ustazah? Yang monggo-monggo. Dan saya Monggo, Ustaz. tadi kan baik maupun tidak baik Hah? itu tadi kan belum tentu baik gitu loh, bahwa jalan itu belum tentu baik. Yang gimana ya kalimatnya tadi, intinya tuh dalam suatu pernikahan itu bisa ada kondisi yang baik, bisa ada kondisi yang sedang tidak baik, gitu kan? Ya, Nah, ya. bagaimana kita bisa meyakinkan diri atau memastikan bahwa hal yang tidak baik itu Menjadi baik. memang jadi baik gitu loh. Misalnya nih ada ini contoh dalam pernikahan itu kan ada suatu saat ada misalnya merasa ada kekerasan lah misalnya. Sudah disadari bahwa pernikahan itu sudah mengikuti atas iman, ada sama-sama seiman, tapi sampai kapan hal yang tidak baik itu dianggap baik? Jadi orang disuruh bersabar, orang disuruh ya ini suatu saat akan terlewati. Nah, kapan seorang perempuan, terutama perempuan, akan menyadari bahwa yang tidak baik ini harus ada batasnya, gitu. Segitu. Cukup. Iya, gimana? Nah, solusinya tolab ilmi secara syar'i, mengaji, menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya di dalam hal itu diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ketika si suami itu punya sifat keras, punya sifat temperamen tinggi, umpamanya ringan tangan gitu. Ketika dia dididik oleh agama, ternyata itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Maka dia ketika sudah tahu ilmunya, loh ternyata tidak boleh saya ini memarahin istri seperti ini berlebih-lebihan. Itu semuanya tertulis di dalam contoh yang dilaksanakan oleh Rasulullah juga. Rasulullah sampai bersabda, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling baik kepada istri dan orang yang paling takwa kepada Allah. Nah, di situ, maka ketika si orang itu punya sifat ringan tangan, dia akan bisa dikendalikan, akan ada filter ketika dia memahami pelajaran Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga si istrinya. Ketika dia itu mengalami di dalam hal-hal rumah tangga itu kekurangan dan jelek menurut pandangan pribadi atau pandangan orang lain, ternyata dia itu sabar, bisa menghadapinya dengan sabar. Nah, itu harus didampingi dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama lah orang itu insya Allah akan mendapatkan bahagia. Walaupun yang dirasakan itu tidak nikmat, jelek, tapi ketika dia penuh kesabaran, itu tidak akan selama-lamanya. Masalahnya ketika Allah menguji kepada manusia itu hanya sedikit. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', hanya sedikit. Allah akan menguji. Jadi kalimatnya pasti. Sungguh benar-benar pasti akan aku uji kalian dengan sedikit tuh dari kekurangan harta benda, kekurangan kesehatan, kekurangan dalam segala urusan, itu Allah yang mengatur. Nah, ketika kita tahu ilmunya, paham ilmunya, oh iya, aku ini lagi diuji, berarti ini saya ini harus sabar. Saya ini lagi diuji di dalam masalah ekonomi, berarti saya pun harus berusaha juga gitu. Bagaimana caranya supaya saya ini bisa menafkahi. Jadi itu terus dan terus pikirannya itu berkembang dengan dibimbing oleh ilmu agama. Itu Dok, dengan ilmu agama solusinya Dok. Lihat ya, jadi kalau saya membayangkan kalau tadi sholat ilmi yang bagi laki-lakinya, tapi ya wanitanya juga begitu. Nah, misalnya yang sering muncul saat ini, yang saya kalau baca berita-berita itu, kadang ada keterlambatan akhirnya dari si wanita menyadari, sehingga hasilnya ya mungkin jadi masalah yang jadi berat atau malah bisa merugikan bagi wanita itu sendiri. Jadi eh, apa ya itu tadi untuk memastikan bahwa saya sampai sebatas apa harus bersabar, sebatas apa harus memahami bahwa
Ya, yang tidak baik ini adalah merupakan suatu kebaikan suatu saat itu yang apa menurut saya kok berat ya. Sampai ya, kesabaran itu sampai diwafatkan oleh Allah. Dan di dalam menuntut ilmunya pun harus sampai diwafatkan oleh Allah, tidak boleh berhenti. Nah, maka ketika ada orang suami istri yang bertengkar secara dahsyat, ya diteliti aja agamanya sampai di mana. Bagaimana dia itu punya tenger untuk mengaji, itu tetap kembalinya ke tolab ilmi, ada apapun juga, Dok. Iya. Iya, Ustazah. Sabar sampai diwafatkan itu hadisnya apa, Ustazah? Quran, Dok, hatta tiakal yakin sehingga datang kepadamu kematian. Silahkan aja dibuka di Google kalimat hatta tiakal yakin, ketaatan kepada Allah. Di dalam sabar ini dan sabar jelas Quran juga di dalam tentang walanabluwannakum itu banyak sabar-sabar, ada punya bab sabar sendiri di dalam Riyadhus Shalihin yang sudah kita lewati. Jadi ujian ini akan datang kepada manusia sampai hari kiamat gitu. Jadi karena masalahnya dunia ini atau kita ditempatkan di bumi ini ujian bagi manusia. Ya. Apakah dia itu menerima enggak terhadap ujian tersebut atau tidak? Nah, bagaimana supaya kita ini bisa betul-betul menerima dengan ikhlas? Ya bagaimana? Dituntun kan, diarahkan, dituntun, dijelaskan oleh ilmu agama, oleh Al-Quran dan sunnahnya. Itu, Dok. Mungkin pertanyaannya Dokter Indra itu mungkin bisa diganti begini. Apa namanya? Batasan apa atau perilaku dari suami apa yang bisa bagi istri itu untuk minta cerai begitu? Sah untuk minta cerai. Kalau tidak dinafkahin itu sudah tahu. Tapi yang selain itu apa, Ustazah? Kalau seandainya tidak sesuai dengan aturan agama, contoh dulu di dalam nanti di kedepannya pun ada seorang perempuan itu minta cerai kepada suaminya, mengadu kepada Rasulullah karena aku tidak suka kepada dia di dalam masalah agama. Jadi dia itu agamanya jelek, perangainya jelek, kalimatnya, akhlaknya jelek gitu. Maka aku minta cerai. Ya, uzurnya uzur syar'i, Dok. Oh, Uzur syar'i, Dok. Oh, nanti ada ya di belakang ini nanti ya? Ada. Di dalam masalah perselingkuhan juga itu bisa cerai nggak bisa. Di dalam masalah poligami juga bisa cerai nggak bisa. Saya tidak suka di poligami karena saya ini belum bisa menerima hati saya ini, mental saya untuk dipoligami. Padahal poligami itu kan ada perintahnya, nikahilah perempuan 1, 2, 3 sampai 4. Tapi di situ ditekankan harus adilnya. Adilnya itu si laki-laki harus cari ilmu lagi. Nah, ilmu adil menurut Allah dan Rasulnya bagaimana? Kembali lagi tolab ilmi. Nah, kalau umpamanya dia tidak bisa adil, umpamanya si perempuan ini, saya ini tidak bisa, saya minta cerai. Kalau ujurnya syar'i gini, waktu dia hidup sendiri dengan saya, dia datang, saya bisa mempersiapkan makanannya, pakaiannya, pelayanannya kepada dia. Tapi begitu dia sudah poligami, begitu dia datang ke rumah saya pun sebel kepada dia. Nah, sebelnya itu kan dilarang oleh Allah. Seorang perempuan yang dipoligami tidak boleh dia sebel kepada suami. Nah, maka ketika dia itu sebel kepada suami, ya Allah, saya ini berarti melanggar. Saya ini harusnya baik-baik saja menyikapi suami, tapi ternyata begitu dia sudah punya istri lagi, nikah lagi, saya nggak bisa kembali kepada yang waktu dia kesendirian. Berarti saya ini tidak mampu. Daripada saya ini memelihara dosa terus, lebih baik saya berlepas diri dari hal ini. Itu namanya ujur syar'i gitu, Dok. Di antaranya itu. Oh, oke. Jadi kesabaran itu sampai kita wafatkan, tetapi kalau ada ujur syar'i ya sudah, kita boleh artinya minta cerai begitu ya? Iya.
Boleh menceraikan, boleh minta cerai. Itu Pak RT, Ustaz. Belum salah. Pak RT, surat keterangan itu surat keterangan bahwa kita dalam pengurusan itu. Heeh. Di mute Ini Mbak Susi. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Monggo. Gilirannya siapa, Win? Win kemana? Sorry ya, aku masih mute. Ya, Uria bisakah, Uria? Bismillah. Dari Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud tatkala khutbah pada suatu hajat atau keperluan. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami meminta pertolongan dan ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya, dan beliau membaca tulisannya nggak kelihatan. Beliau membaca 3 ayat hadis riwayat Ahmad serta 4 orang. Sorry, maaf. Udah habis. Belum. Oh, ini Udah sudah habis. habis. Udah. Jadi sebenarnya kita ini tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak Allah yang sudah menasbihkan. Jadi kita baik dan tidak baik ini sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya berdoa untuk mendapat ridho Allah. Apakah seperti yang dimaksudkan saja? Ya, isinya itu. Ya. Akan tetapi doa ini adalah disampaikan ketika seseorang itu akan menyampaikan khutbah. Kenapa di sini kok ada kalimat khutbah dikaitkan dengan masalah pernikahan? Karena biasanya kan kalau di dalam pernikahan itu ada khutbah nikahnya ya. Nah, maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dengan kalimat ini. Yang ada titik 2-nya ini, kalau ada Arabnya itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina gitu kan. Nah, kemudian mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian Rasulullah membaca 3 ayat setelah memuji dan menyanjung Allah, kemudian mengajarkan juga kepada sahabat untuk bertasahud, yaitu tasahud itu dengan bersahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayat yang dibaca 3 itu yaitu di Subulus Salam diterangkan bahwa yang pertama adalah surat Ali Imran, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kemudian ayat-ayat yang lain pun itu dibaca, maka setelah itu disampaikan apa yang akan dijadikan tausiah. Ya, itu ini pembukaan, ajaran pembukaan yang diajarkan oleh Rasulullah bagi kita ketika kita akan menyampaikan sesuatu tausiah. Itu Bu Ria. Ya. Bukan cuma kalimat membuka untuk khutbah nikah aja ya, tapi untuk tausiah apa aja ya? Ya, untuk tausiah apa saja. Ini dicontohkan. Maka sekarang ini kan banyak
Yang penting kita di situ intinya memuji Allah dan menyanjungnya. Ada kalanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'du. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi, banyak pokoknya kita ngambil potongan-potongan dari Al-Qur'an yang itu artinya menunjukkan kekuasaan Allah dan pujian-pujian kepada Allah. Maka diiringi tetap dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Ya itu, Dok. Monggo. Baik. Lanjut, ada pertanyaan. Baik, selanjutnya Indri ya sayang. Indri nyimak kah? Indri bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Indri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika dia bisa memandang bagian tubuhnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaknya ia melakukannya. Hadis riwayat Ahmad serta Abu Dawud dan para perawinya terpercaya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Maknanya apa? Jika dia bisa memandang bagian tubuhnya yang mendorongnya itu, maksudnya tuh memandang matanya gitu ya Ustazah? Biasanya pandangan pertama yang kita lihat ini pengalaman ya dari kita, begitu kita dulu belum nikah dan masih ABG, mungkin begitu lihat itu ganteng sekali ya. Nah, jadi akhirnya kan terjadilah pacaran gitu kan, sampai terjadilah khitbah. Maka di sini dibolehkan melihat dulu wajahnya cocok enggak, serak enggak kita ke sana gitu. Jadi si laki-laki pun melihat, jangan umpamanya dinikahkan tapi tanpa mengenal wajahnya, tanpa melihat dulu. Maka dari itu kan perempuan boleh dilihat wajahnya, dengan melihat wajah, serak itu ada rasa cinta enggak gitu. Kalau saya enggak suka sama dia, ya enggak usah dilanjutkan. Jadi seperti khitbah itu kayak seperti gimana? Kayak kalau sudah jodoh kan, kalau sudah jodoh itu melihat gitu ada rasa gitu ya Ustazah ya? Iya, insya Allah. Biasanya. Tapi di Islam itu tidak ada adaptasi bertahun-tahun ya. Kan ada orang yang iya nggak ada, pokoknya, dan pacaran pun di Islam itu kan dilarang. Dalam artian gini, pacaran yang seperti apa gitu. Kan di Islam itu dididik semua umatnya itu jangan mendekati zina. Diharamkan seorang perempuan itu berdua-duaan dengan laki-laki, dengan seorang laki-laki, kecuali ada muhrimnya gitu. Begitu. Tapi sekarang kan fenomenanya lain. Berarti jauh dari ajaran Islam. Mohon tanya, yang kemarin tuh yang viral itu loh Ustazah, pernikahan anak-anak umur 15 sampai 17 itu loh, sama 17 itu kan secara ilmu tubuh itu masih belum siap, itu yang perempuan misalnya kan masih kecil gitu, itu gimana ya? Tapi sama orang tuanya karena dia pernah pergi berdua langsung dinikahkan. Yang perempuannya kalau nggak salah umur 15. Tapi secara kedokteran mungkin ya itu masih belum siap badannya itu. Misalnya nanti punya anak atau apa. Itu gimana ya Ustazah? Dirujukan ke dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama di dalam hadis yang sahih. Apabila seseorang itu sudah punya pandangan ada rasa syahwat, maka hendaklah segera dinikahkan. Nah, tentu ada rasa syahwat itu ya dilihat dari sisi medis juga, apabila dia kan sudah balik. Apalagi perempuan itu kan ditandai dengan masalah men. Nah, ketika Rasulullah menikahi Aisyah, padahal beliau itu usianya 6 tahun. Dicampurnya
serumahnya dengan Rasulullah usia 9 tahun tuh. Malah kalau 15 tahun itu sudah lebih daripada istrinya Rasulullah gitu. Nah, terus kalau umpamanya menurut medis, nah ini harusnya dokter Wiwin, dokter dia, dokter-dokter yang berbicara kalau di dalam masalah ini. Bagaimana? Apakah betul di dalam masalah kehamilan itu belum siap seperti itu? Atau itu hanya sebagai rasa takut aja? Bagaimana dok? Monggo, silahkan dokter. Dari segi medis gimana dok? Dokter Wiwin monggo. Jadi itu ya fenomena seperti itu dari tontonan, dari bacaan dan Suaranya sebagainya. kecil dok. Sebenarnya kecil. Sebentar Ustazah, saya ini. Oke, coba dok. Kalau ini bisa. Besar ini bagus. Sudah besar, baik. Gimana dok? Jadi sebenarnya wanita itu hormonalnya itu sebenarnya tergantung dari apa yang dia lihat atau apa yang dia konsumsi secara batin psikis ya. Makanya sekarang itu anak-anak gadis itu usia 9 tahun sudah haid. Itu karena penelitiannya itu karena mereka banyak sekali menonton atau mendengarkan hal-hal yang sudah sebenarnya konsumsi orang dewasa. Nah, gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi medis memang tergantung individual ya. Individual sekali. Ada anak-anak perempuan yang sudah dewasa walaupun dia masih 11 tahun, masih 9 tahun itu bisa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi medis itu sebenarnya individual sekali. Individual Itu gitu. sih. Ya. Gitu Nah, Ustazah. Jadi masalah kesiapan tentang kehamilan dan sebagainya itu memang kalau dia sudah balik, sudah haid, sebenarnya dia memang bisa hamil kan, memang sudah bisa hamil. Cuma pada masing-masing orang bisa berbeda kesiapannya untuk menerima kehamilan itu bisa berbeda. ya paham. Berarti apa yang dikatakan oleh medis sesuai dengan Islam. Secara individual itu diserahkan kepada masing-masing, yang boleh jadi kan 9 tahun belum ada yang men, berarti kan dia belum balik. Ada lagi yang itu, yaitu dengan melihat dari segi mengkonsumsi pandangan-pandangan yang itu untuk dewasa, boleh jadi kan sekarang ini memang beda lah gitu fenomenanya. Dan Rasulullah menikahi Aisyah pun 6 tahun, tapi serumahnya 9 tahun. Nah itu. Jadi di Islam itu tidak ada penekanan harus usianya itu, tapi kan pemerintah kita mengatakannya kan 17 tahun apa 15 tahun diperbolehkan itu undang-undang pernikahan itu. Nah, itu kembali ke situ. Jadi cuma di Islam itu barang siapa yang dia itu punya anak, kemudian dia itu sudah ada syahwat dan dia itu mampu, maka nikahkanlah. Tapi kalau umpamanya dia dibiarkan sehingga terjadi maksiat, maka dosanya pun itu akan ditanggung oleh orang tuanya juga. Maksudnya ditanggung itu orang tua mendapatkan dosanya gitu. Si anaknya itu berdosa dalam bermaksiat, orang tuanya pun mendapatkan dosa karena membiarkannya, tidak menikahkannya. Maka yang dikatakan ibu tadi viral-viral seperti itu, berarti itu Islami, berarti orang tuanya paham tentang agama. Gitu. Itu dari sisi agama. Nanti ini ke bawahnya ada, ke semuanya ada ini tentang bab nikah ini. Ya. Ya Ustazah. Kalau nggak ada saya sampaikan, ngambil dari hadis yang lain. Itu Bu Indri bagaimana? Ya Ustazah udah jelas. Ya. Oke, monggo Dokter Wiwin lanjut. Iya, Indra ya sayang. Indra bisa nggak? Halo? Ya, bisa. Ya, Bismillah. silakan. Ya. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada seseorang yang hendak menikahi seorang wanita, "Sudahkah kamu melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Maka beliau bersabda, "Pergi dan lihatlah dia." Nah, ini yang jadi disampaikan tadi ya, yang disampaikan Ustazah. Ya.
Tuh, orang dahulu itu dengan adanya kita lihat redaksi kalimat ini, tidak ada dia pacaran, mendatangi seperti yang kita sekarang ini. Sampai sekolah pun bareng-bareng gitu kan. Ada pengkhususan malam minggu, wakuncar dan lain sebagainya. Nah, Islam itu tidak mengajarkan itu gitu. Bahkan itu membatasi. Kalau memang sudah ada syahwat, nikahilah. Tadi kan di awal itu, wahai para pemuda kan gitu kalimat. Nah, maka ini mau nikah, mau menghitbah, mau melamar. Begitu dilihat, ditanya dulu, kamu pernah melihat nggak calon istrimu? Belum katanya. Kalau gitu lihat dulu. Nanti jangan-jangan begitu sudah melihat calon istri itu ada rasa tidak serak atau bagaimana gitu kan. Jadi sebelum dinikah harus ya itu ta'arufnya sampai baru itu gitu. Sebatas itu ta'arufnya, melihat dan bertanya mau enggak sama aku gitu. Bahasa kita seperti itu, Dok. Ya. Bagaimana Dr. Ustazah, Lidit? Ya gimana, Dok? Ustazah, kalau Ya. melihat mendengarkan dari tadi itu kesannya kan yang pihak wanita itu dalam posisi apa yang laki-laki mau nggak kamu sama dengan yang wanita itu. Tapi ada nggak di dalam cerita ini atau di dalam hadis ini yang mengatakan bahwa wanitanya yang saya tidak mau menikah dengan dia, kayak gitu mungkin nggak? Mungkin saja. Nanti ada hadis seorang perempuan dinikahkan oleh walinya kepada laki-laki yang dia itu tidak suka kepada laki-laki itu karena Nah, keimanannya tinggi, karena keimanannya waktu di zaman Rasulullah itu orangnya itu samina wa ta'na kepada orang tua, karena dia taatnya nurutnya kepada orang tua, karena dia taat kepada Allah. Saya nggak boleh menolak. Ya, akhirnya dia ya istilahnya boleh terpaksa gitu nikahnya. Maka setelah itu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini tidak serk kepada dia. Maka oleh Rasulullah diceraikan gitu orang itu. Ya itu, Dok, ada seperti itu. kalau dulu diceraikan, kalau misalnya sekarang kan gimana? Harus kalau ada yang seperti itu harus diterimakah atau dia boleh menolak? Boleh menolak, boleh menolak. Dan Oh, masalahnya boleh menolak. sekarang lain. Kalau sekarang ini kan si perempuan itu nggak bakalan mau kalau belum melihat laki-lakinya. Bahkan seandainya laki-laki yang sudah mapan yang datang ke rumah, mesti ada. Oh, saya itu nggak suka kok ininya, nggak suka itunya gitu. Nah, kan perempuan banyak pilihan. Begitu juga si laki-laki. Pokoknya kamu dijodohkan dengan ini, padahal dia itu cantik gitu, menurut kita nggak kurang. Tapi si laki-laki itu enggak, saya enggak. Nah, banyak pilihan lain. Dan sekarang endingnya tetap aja jodoh ada di tangan Allah itu mungkin loh. Ngaruhnya. Iya, Ya, iya, iya. seperti itu. Iya. Ya, makasih. Darullah lagi. Monggo. Lanjut. Lanjut, Cinta ya sayang. Cinta masih bangun kah? Tangi. Ayo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya. Sebelum peminang pertama meninggalkannya atau mengizinkannya. Muttafaq alaih, lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Ya, tidak boleh melamar orang yang sudah dilamar kecuali sudah dibatalkan oleh pelamar. Gitu ya, Ustazah? Pertama ya, nggak boleh. Jadi di sini ketika orang yang sudah dilamar, boleh nggak dibatalkan lamarannya? Maksudnya tidak jadi untuk melanjutkan langkah selanjutnya nikah. Boleh. Alasannya ya, walau alam alasannya apa? Dia tidak memutuskan. Boleh jadi mungkin dia ya banyak lah, walau alam. Nggak bisa memprediksi, ya banyak pokoknya alasannya. Jadi selama itu masih dipinang oleh orang, nggak boleh dia meminang perempuan itu. Ya, begitu udah jelas, Dok. Kayak barang dagangan juga ya, Ustazah. Oh, Nggak iya. boleh kita membeli dagangan yang sedang ditawar sama orang lain ya. Iya.
sama, nggak boleh menawar. Berarti lelang tuh enggak boleh ya Ustazah. Di Islam itu sistem lelang itu kalau dia itu kan itu barangnya barang jaminan ya lelang itu. Jadi kalau umpamanya saya tidak bisa bayar, boleh barangnya itu dijual, kemudian punya utangnya umpamanya 100.000, terus barang itu kalau bisa dijual 300.000, dia ambil yang 100.000, kemudian yang 200.000 itu dikembalikan kepada pemilik barang tersebut, gitu di Islam itu. Itu loh Ustazah yang lelang. Saya tawar 1 juta, saya tawar 1,5 juta. Gitu. Tidak bisa di Islam itu menentukan seperti itu. Kalau jual Ya beli itu, makanya, maksud saya lelang yang nggak boleh yang seperti itu. ya nggak boleh. Padahal lelang itu untuk cari dana biasanya. Jadi dilepas untuk penawar tertinggi. Ya mungkin kalau akad awalnya sudah tahu sama-sama dan ridho sama-sama, mungkin ya boleh ya Ustazah. Mungkin ya, saya nggak tahu itu gitu. Karena kan tuh sebelumnya udah diumumkan tata caranya, yang mau ya silakan, kalau yang enggak ya berarti dia nggak mau, nggak ridho kan gitu. Mana ya? Ya, di dalam Islam itu kan dipatok harga, umpamanya saya jual ini seharga sekian, sudah, gitu kan. Nah, maka di dalam Islam itu tidak boleh seseorang itu menawar yang lagi ditawar oleh orang dengan meninggikan harga atau mengurangi harga. Gak boleh seperti itu, ditinggikan. Kan lelang itu sistemnya nunggu siapa yang berani sekian baru dilepas itu. Itu bukan ekonomi Islam. Ya memang kita bukan memakai ekonomi Islam yang kita gunakan ini. Di dalam segala urusan, bukan masalah jual beli aja, di dalam pembayaran listrik dan air pun beda. Padahal kubiknya sama. Yang membedakan apa? Jalan. Sehingga kalau jalan ini itu sudah mencapai level 2, level 3 kan begitu. Padahal kubiknya sama, yang mengerjakan peraturan PDAM-nya pun sama. Tapi harga di perumahan yang jalannya sekian itu harganya 1 kubik sekian. Tapi begitu di kampung yang jalannya kecil harganya lebih rendah. Ya, itu riba kan? Siapapun juga. Makanya ya ekonomi kita bukan diatur oleh ajaran Islam. Ya, Dok, banyak. Jadi yang tadi dikatakan lelang bukan jual beli Islami. Ya, lanjut. Ustazah, ini hadis ini itu kan perempuan ya Ustazah. Kalau dibalik, kalau laki-laki itu dia melamar 2 orang gitu. Melamar 1, melamar 2 berbarengan itu boleh di dalam Islam. Jangankan melamar, nikahnya juga boleh sampai 4 malah. Wush. Adil kayaknya ya Ustazah. Iya, dan tidak perlu yang di Islam itu tidak ada udah saya melamar ini, saya melamar lagi gitu kan. Tidak ada harus izin kepada yang dilamar oleh saya, enggak ada di Islam itu. Ini dinikahin, besok dia melamar lagi. Tidak ada harus izin kepada yang tua gitu. Islam tidak begitu. Makanya orang-orang, mohon maaf ya, para sahabat itu istrinya ya semuanya hampir 4. Dan tidak ada masalah gitu. Karena keimanan zaman sahabat dengan kita jauh berbeda. Oh, kita kalau umpamanya makanya dilamar, oh dia kan sudah ngelamar ini, kok ngelamar lagi aku. Apa kata dunia. Ya. Mungkin jalan portalnya akan dikunci 24 jam. Ya, repot. Ya, kembalinya ke masalah pelajarannya ya. Kalau yang melamar yang wanitanya ada nggak? Yang kan kalau tadi itu laki-laki yang melamar wanita. Ada. Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad ya. Kok bisa ya? Seorang perempuan. Nah, Khadijah kan. Nah, oh iya. Iya. Ada pamannya. Akhirnya memang melalui paman, melalui apa gitu ya, Ustazah. Oleh pamannya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya udah, terjadilah pernikahan. Makanya saya tadi mengatakan, kalau umpamanya ada keluarga yang belum nikah, ya kita yang menyampaikan. Umpamanya kita dengan teman kita,
aku punya anak atau aku punya keponakan, bagaimana kompromi dua belah pihak itu. Nanti kalau momennya ya udah coba aja gitu. Jadi teman kita itu menyampaikan kepada anaknya, kepada saudaranya, kita pun menyampaikan. Nanti bagaimana respon daripada objek yang dikatakan tadi, saudara kita bagaimana meresponnya? Oh ya, kita coba lihat dulu gitu kan. Nanti suatu saat kan dipertemukan atau datang langsung gitu. Ya udah datang langsung itu nggak usah langsung ditanya dulu bagaimana kamu bagaimana. Nah, itu kan hanya kan bareng datang ke rumahnya itu ada saudaranya, tidak dua-duaan. Nah, itu boleh. Begitu sudah lepas gitu, nanti bagaimana respon laki-lakinya, respon perempuannya bagaimana? Kalau iya saya mau, ya udah, nanti dilanjut langkah selanjutnya. Gitu. Kemudian mohon maaf, Dr. Wiwin bukan Khadijah aja, tapi ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah. Mungkin ini nanti di hadis yang depan ini. Ya. Jadi menghibahkan diri maksudnya, ya Rasulullah, kalau Anda butuh saya siap dijadikan istri. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena ada di zaman Rasulullah kejadian seperti itu. Tapi kalau kita sekarang seperti itu, umpamanya perempuan, tahu bahwa dia itu punya suami istri, bagaimana kata dunia juga. Perempuan apa gitu. Pelakor dan lain sebagainya. Ya. Nah, Ustazah, yang seperti itu, sikap seperti itu tuh sebenarnya bagaimana, Ustazah? Maksudnya Boleh. sikap bahwa ya, apa Benar-benar. kata dunia gitu loh. Berarti kita ini sekarang ini banyak sekali tidak nurut sama, nggak sami nawa atau nah berarti ya, Ustazah. Kan banyak sekali kejadian. Nggak paham. Masyarakat itu nggak paham kandungan yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnahnya. Ya jarang-jarang dok yang ngaji, mentadaburi Al-Quran dan sunnah, yang langsung membaca kitabnya. Jarang dok. Makanya ketika ada sesuatu yang padahal itu dihalalkan, dibolehkan oleh Islam, begitu mereka melihat loh, gitu kan. Jadi mencemoohkan, padahal itu tidak perlu dicemoohkan gitu. Tapi karena ilmunya itu minim, tidak paham, akhirnya sikapnya, reaksinya lain. Ya kita pun umpamanya, saya aja mohon maaf, yang ngerti agama, kalau saya melakukan itu di Islam dibolehkan, umpamanya ada suami yang gitu, saya itu kan, saya juga nggak akan mau gitu, nggak akan mau melakukan itu gitu. Karena keimanan di zaman Rasulullah, lingkungan di zaman Rasul dengan sekarang kan berbeda. Lebih baik udah di rumah aja gitu kan, nggak usah banyak komentar. Gitu dok. Ya itu si Agim kan begitu langsung jemaahnya meninggalkannya dulu kan. Iya tuh, padahal itu yang halal. Yang halal, lucu. boleh dan jelas gitu. Ya itu. Iya, ya. Monggo lanjut. Sudah habis waktunya tak dok? Iya, aduh cepet rasanya ya. Ya terasa ya. Dokter Dia bagaimana? Dok? Seru, Ustazah, seru. Iya. Banyak yang nggak tahu, kayaknya ya sudah menikah itu gampang ya begitu-begitu. Ternyata tidak begitu-begitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari ilmu secara langsung ke dalam kitabnya, dijadikan oleh Allah menambah wawasan kita untuk paham, dan setelah paham semoga ini merupakan filter dan motivasi bagi kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah di dalam melaksanakan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Selamat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Matur nuwun, Makasih, Dayana. matur nuwun.